Oke, baik, pada kesempatan sore ini saya akan menyampaikan hasil diskusi kita sejak dari pagi sampai sore ini, yaitu terkait tentang penyusunan perangkat guru sampai dengan RPP tadi. Nah, saya diamanatkan oleh beliau itu untuk mengajar IPD kelas 12 yang berdasarkan keefektifan minggu. Dari satu semester ini ada 27 minggu yang terdapat dari semester. Kemudian yang efeknya itu hanya 19 minggu yang sudah tadi sama-sama kita jelaskan. Kemudian dari 19 minggu tersebut, berdasarkan capaian kompetensi yang sudah diberikan oleh Bu Yelvi, untuk IPD ini ada 9 capaian kompetensi di kelas 12 ini. Kemudian dibagi menjadi 2 semester ganjilan genap. Dan untuk semester ganjil ini dari 9 capaian kompetensi ada 6 capaian kompetensi yang harus dicapai di semester ganjil ini. Kemudian 3-nya di semester genap, mengingat bahwa di semester genap ada kegiatan khusus untuk kelas 3 sehingga waktunya sedikit terpotong. Nah, total ada 144 jam di satu semester ini. Nah, kemudian sebaran dari kompetensinya. Kita bersama bahwa dalam satu minggu ada 2 kali pertemuan, total satu minggu ada 8 jam disebar menjadi satu semester. Kemudian ini sebar kompetensinya. Nah, sekarang saya akan masuk ke silabus 12 ini. Oke, silabus yang sudah saya buat satu kompetensi, yaitu di 3.10 itu berdasarkan kompetensi yang sudah diberikan yang dari pusat ini, bahwa menerapkan pemeriksaan penyakit sistem persarafan berdasarkan manifestasi klinis. Lalu indikator pencapaian itu, yang pertama, siswa harus mampu mengemukakan jenis-jenis penyakit sistem saraf berdasarkan manifestasi klinis. Jadi maksud dari 3.11 ini, kita ketahui bersama bahwa banyak sekali penyakit di bawah sistem persarafan. Nah, diharapkan top 10 disease atau 10 penyakit terbesar yang saat ini ada, si siswa dapat mengemukakan dari ke-10 penyakit itu di dalam sistem saraf. Kemudian yang keduanya, melaksanakan pemeriksaan penyakit sistem saraf. Pemeriksaan sini lebih ke pemeriksaan penunjangnya, kemudian pemeriksaan fisik dari setiap penyakit di bawah sistem neurologi tadi. Kemudian yang ketiganya itu mendiagnosis masalah keperawatan pada penyakit sistem persarafan. Ini lebih kepada penyusunan asuhan keperawatan, yang dimana kita ketahui bahwa fokus dari perawatan adalah kemampuan dalam menyusun asuhan keperawatannya. Nah, 3 inilah yang menjadi indikator pencapaian untuk mencapai kompetensi 3.10 ini. Nah, kemudian apa yang akan saya jelaskan untuk mencapai kompetensi dasar ini adalah, yang pertama, saya akan menjelaskan jenis-jenis penyakit yang top 10 disease tadi di bawah sistem neurologi. Kemudian pemeriksaan diagnosis apa yang umum dan sering dilakukan untuk mendiagnosis penyakit ini. Kemudian yang ketiganya, penyusunan proses keperawatannya pada penyakit sistem neurologi. Nah, pertemuannya ini 4 kali 45 menit. Mungkin kalau waktu semester lalu sih saya hanya dikasih 3 jam Bu untuk IPD ini, tapi apakah tetap sama 3 jam atau masih sama 4 dalam satu pertemuannya 4 jam atau gimana, nanti mau dikoreksi Bu. Nah, ini kegiatan yang dilakukannya. Untuk kegiatan pendahuluannya seperti pada umumnya membuka kelas dan berdoa, melakukan absensi, terus penyampaian capaian pembelajaran pertemuan. Nah, kenapa ini saya masukkan? Saya kira siswa sebelum belajar itu harus mengetahui apa yang akan dia dapatkan pada pertemuan saat itu, sehingga capaian ini harus disampaikan di awal pertemuan. Kemudian kegiatan dari intinya adalah pada program berikutnya, berdoa dan penutup. Nah, untuk RPP-nya sendiri dari ini, dan dalam mendukung kompetensi dasarnya adalah penggunaan PPT dan modul. Ini adalah contoh modul yang sudah saya buat. Kenapa saya buat modul ini? Nah, jadi gini, mengingat situasi saat ini
di mana keterbatasan source atau sumber dari belajar itu sulit untuk didapatkan siswa, makanya saya membuat modul ini sebagai acuan bahwa cukup dengan modul ini mereka bisa mencari informasi gitu. Nah kemudian juga ada. Jadi saya hanya ingin menyamakan persepsi antara siswa dan guru gitu. Karena selama ini kan pengalaman saya bahwa karena perawatan itu beda dengan matematika atau bahasa Indonesia yang punya buku baku gitu. Semester ini silakan gunakan buku ini, semester ini silakan buku ini. Tapi untuk perawatan kita banyak sumber gitu, sehingga kadang siswa A belajar di buku ini, siswa B belajar di buku ini. Jadi harapannya dengan adanya modul ini dan dikutip referensi di belakangnya, siswa dan guru dapat punya satu persepsi bahwa untuk memahami konsep penyakit ini cukup menggunakan referensi ini dan modul ini gitu. Terus yang kedua, tujuan dari modul ini adalah sebagai portofolio. Jadi nanti siswa cukup diminta, ini modul kurang sempurna, tapi ketika dia baca untuk men-trigger mencari informasi yang lainnya. Nah ketika saya menjelaskan, nanti siswa diharapkan dapat menulis di modul ini apapun informasi yang kurang ditulis di sini. Nanti pada akhir pertemuan, pada akhir dari semester, saya akan meminta modul ini apa yang sudah dia tulis di dalam, entah itu hanya coret-coretan tangan atau hanya tugas dan sebagainya, saya minta sebagai penilaian di akhir apa yang sudah dia dapatkan selama saya menyampaikan materi. Mengingat kita online, jadi efektivitas dalam penilaian secara langsung itu kurang, maka diharapkan dengan adanya ini kita dapat menilai secara adil gitu dengan usaha yang siswa lakukan. Nah, tidak hanya itu, modul ini pun dapat misalnya saya menyampaikan materi A, terus ada guru lain yang menyampaikan materi B. Nah itu bisa dijadikan, bisa ditulis atau ditambahkan oleh siswa di buku ini. Nanti evaluasi untuk saya bahwa ternyata materi ini itu dibutuhkan dan kurang ada di modul ini, sebagai evaluasi saya juga. Nah inilah yang nanti akan saya sampaikan, dan ini akan saya berikan sebelum pertemuan kelas. Jadi nanti siswa bisa baca-baca terlebih dahulu, kemudian disampaikan. Bagaimana siswa mencari suatu sumber yang akurat, entah itu dari sumber internasional maupun nasional, entah itu seperti dari jurnal-jurnal yang berindeks Scopus atau jurnal yang berindeks Sinta. Nah dari situ, jadi tujuannya itu agar paper yang mereka buat itu berkualitas, apapun tugasnya, tapi sumbernya itu terpercaya gitu. Kalau ini boleh akan saya sampaikan, tapi kalau nggak boleh kita mengikuti SPP ini. Untuk kamu di atas yang boleh. Susunan kata-kata dari silabus ini sudah sesuai atau belum, dikembalikan lagi kepada Ibu Yanti. Nah, satu nih yang saya tanya Pak, Bapak kan jumlahnya 8 jam, ya nggak? Nah, di sebaran KD, sebaran KD, itu kan sebaran KD 3.10 RPP 1, ya nggak? Ya nggak? Iya Bu. 3.10 RPP 1, satu KD itu mau Bapak jadikan berapa kali pertemuan? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu saya akan kembali ke ini. Kan 8 jam ini dibagi 2 kali pertemuan. Berarti untuk satu pertemuan itu adalah 4 jam, Kamis dan Jumat. Kamis 4 jam, Jumat 4 jam. Berarti satu minggunya 2 pertemuan. Nah, satu minggu 2 kali pertemuan. Iya, Nah, satu saya minggu tanya tadi 1 KD. Oke. Nah, untuk menjawab itu berarti kita hitung di sini ada 2 RPP, 4, 5, 6, 7. 7 RPP untuk satu kompetensi dasar yang harus dicapai. 7 RPP ya. Ya. Jadi berarti ada 7 pertemuan. Iya. 7 pertemuan untuk membahas satu kompetensi dasar. Nah, ini pun bervariasi Bu, tergantung tadi capaian sudah saya buat. Ada yang cukup 7 kali pertemuan, ada yang harus 7 kali pertemuan, ada yang cukup dengan 6 kali pertemuan, ada yang cukup dengan 5 kali pertemuan, tergantung dengan capaian yang sudah saya buat.
Enggak, maksudnya biar Pak Iya. lain-lain juga paham. Oh iya. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kan itu ada 8, bukan berarti 1 minggu itu 1 RPP doang yang selembar itu, bukan ya. Jadi jangan gitu apa ya, takut aku. Jadi itu ada 1 KD-nya Pak Budi kan RPP 1 tuh. Jadi 7 ketemuan itu ada 7 RPP. Jadi itu bukan RPP 1 berarti ya Pak ya? Berarti Nah, 1 RPP. Oke, paham ya? berapa? Nah, memang itu begitu. Itu berarti panjang. Hmm. Itu RPP. Siapa tahu teman-teman yang lain ada masukan. Jadi kan tujuannya tercapai. Oke. Berarti saya menyatakan mati dong Bu ya? Iya, Oh, ya. topik Bapak Singkat aja kan Bu ya, singkat.